nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Jalan-jalan ke pasar, jangan lupa pakai sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fikram Akbar selaku perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang strategi integrasi nasional. Nah, di sini kami terdiri dari saya sendiri Fikram Akbar, dan ada Fatih, Farhan, Ana, Adit, Farah dan Nur. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh Cik. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita mengetahui bab pertama, yaitu integrasi nasional dan pluralitas masyarakat Indonesia. Karena plural harus disatukan gitu, makanya ada integrasi. Integrasi sendiri berasal dari kata bahasa Inggris integration yang artinya keseluruhan. Selanjutnya kita harus mendefinisikan apa itu integrasi nasional. Seperti itu. Integrasi nasional merupakan sebuah upaya untuk menyatukan berbagai spektrum yang berbeda, yang terdiferensiasi di dalam sebuah masyarakat multikultural, sebuah masyarakat yang plural, sebuah masyarakat yang penuh dengan etnosentrisme. Sehingga dengan penyatuan itu akan terbentuknya suatu keselarasan secara nasional, seperti itu. Selanjutnya ada urgensi atau pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional bagi masyarakat itu merupakan sebuah upaya untuk menyelaraskan berbagai spektrum yang berbeda itu. Apa aja sih spektrum yang berbeda itu? Misalnya perbedaan budaya, perbedaan agama, perbedaan suku, bahasa dan ras, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan-perbedaan itu menyimpan potensi yang amat besar, yang dalam bahasa sosiologinya dapat menimbulkan konflik horizontal. Seperti itu. Selain itu, perbedaan-perbedaan ini apabila tidak disikapi dengan suatu cara yang bijak atau sikap-sikap yang bijak, tentu ini akan menimbulkan perpecahan yang tidak mungkin dapat dielakkan. Seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang faktor pendorong integrasi nasional. Nah, ada beberapa faktor. Saya akan memberitahu 3. Yang pertama adalah adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Artinya adalah adanya rasa saling membantu, tolong-menolong satu sama lain, bekerja sama atau berdiskusi, dan saling hormat-menghormati perbedaan agama dengan tidak mengejek-ejekkan satu sama lain karena berbeda agama. Nah, selain itu, yang kedua adalah penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia merupakan faktor pendorong integrasi nasional salah satunya. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang menyatukan rakyat Indonesia, yang memiliki beraneka macam bahasa daerah dari Sabang sampai Merauke, sehingga mudah untuk dipahami dalam komunikasi. Bahasa yang dimengerti oleh seluruh komponen masyarakat merupakan sarana yang efektif dalam penggalangan kesatuan dan persatuan. Oleh karena itulah, bahasa Indonesia menjadi salah satu faktor pendorong integrasi nasional. Nah, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu adalah adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Nah, salah satu di antara banyak peristiwa yang menunjukkan sebuah keinginan masyarakat Indonesia untuk bersatu adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Seluruh rakyat Indonesia ingin bersatu di dalam semangat perjuangan yang sama, tentunya sesuai dengan cita-cita nasional. Ini menjadi salah satu contoh faktor pendorong integrasi nasional. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Apa sih pluralitas itu? Pluralitas adalah paham atas keberagaman untuk dapat hidup secara toleran di tengah-tengah masyarakat. Nah, keberagaman ini di Indonesia dapat kita lihat dari keanekaragaman suku bangsa, agama, ras, etnik, bahasa, adat, dan budaya. Keanekaragaman ini memiliki potensi sebagai pemicu timbulnya perpecahan
kalau tidak segera disikapi dengan baik oleh setiap elemen atau unsur yang terdapat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini. Nah, yang saya maksudkan dengan sikap di sini adalah jiwa pluralisme. Pluralisme adalah siap menerima berbagai elemen yang ada di luar diri atau kelompoknya, seperti pluralitas tadi, dengan bersikap toleran, memiliki tenggang rasa, menghargai, dan menumbuhkan rasa saling percaya mempercayai di dalam masyarakat plural itu sendiri. Nah, sikap pluralisme ini akan tumbuh apabila setiap individu atau kelompok di tengah-tengah masyarakat sudah memiliki kematangan kepribadian dan intelektualitas sehingga mampu atau dapat menerima adanya kebebasan dalam beragama, kebebasan berpikir, berpendapat, dan lain-lain, yang pada akhirnya akan terciptalah sikap toleransi antara pribadi atau antar kelompok. Nah, kalau semua itu sudah terwujud, maka kebinekaan yang ada di Indonesia akan membawa suatu berkah tersendiri pada bangsa dan masyarakat Indonesia. Seperti moto yang diidam-idamkan oleh masyarakat Indonesia selama ini, yang berada di Pancasila gitu, yang berada di logo Garuda, yang di bawah kakinya ada tulis Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi hakikatnya satu jua. Nah, senada dengan pluralitas yang kita bahas di atas, di dalam masyarakat kita juga akan sering menjumpai istilah yang namanya multikultural. Nah, apa sih masyarakat multikultural itu? Nah, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari 2 kebudayaan yang tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya. Nah, walau terdapat perbedaan hak atau kewajiban, masing-masing kelompok tersebut mempunyai nilai-nilai luhur yang dijunjung bersama, yaitu perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai masyarakat Indonesia. Sehingga perbedaan yang ada dijunjung tinggi dan sangat dihargai tanpa adanya perbedaan hak dan kewajiban. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pluralitas serta macam-macamnya. Yang pertama ada perbedaan suku bangsa. Pluralitas ini ditemukan banyaknya suku bangsa di Indonesia, seperti berjumlah lebih dari 300 kelompok. Populasi tertinggi ada di Pulau Jawa, namun suku ini tidak hanya tinggal di Pulau Jawa, tetapi juga banyak melakukan transmigrasi ke Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Bahkan tidak sedikit juga yang tersebar di belahan dunia lain. Suku bangsa merupakan golongan sosial yang ada di masyarakat yang digunakan sebagai pembeda atau suatu golongan dengan golongan lainnya. Kehidupan masyarakat suku bangsa satu dengan lainnya memang terdapat banyak perbedaan, seperti perbedaan bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Sunda, Madura, Bali, Batak, Makassar, dan Ambon. Lalu selanjutnya ada perbedaan adat istiadat dalam perkawinan, seperti upacara ritual dan hukum adat. Dan selanjutnya ada perbedaan kesenian daerah. Tiap-tiap daerah memiliki keseniannya masing-masing, seperti seni musik, seni tari, seni lukis, dan seni ukir. Perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, karena manusia sangat membutuhkan jasa orang lain melalui pekerjaan yang dilakukannya. Pekerjaan dikelompokkan menjadi 2, yakni pekerjaan faktor formal dan pekerjaan sektor non formal. Untuk pekerjaan sektor formal sendiri terikat dengan suatu sistem yang berlaku, baik dari sisi swasta maupun pemerintahan, seperti perusahaan, buruh, pegawai negeri sipil. Sedangkan pekerjaan non formal, contohnya seperti pedagang, petani, dan wira swasta. Selanjutnya, saya akan
membahas pluralitas berdasarkan perbedaan agama. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa agama dan aliran kepercayaan yang diakui di Indonesia, sehingga hal ini menjadi lumrah jika kita melihat sembahyang yang berbeda-beda. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Selain itu, ada aliran kepercayaan seperti kejawen yang dianut masyarakat Jawa. Setiap agama memiliki ajaran dan peninggalan yang berbeda-beda untuk umatnya. Agama Hindu dan Buddha meninggalkan berupa patung dan relief pada dinding candi, sedangkan pada masa perkembangan Islam di Indonesia, hasil seni berganti dari relief patung menjadi seni kaligrafi di masjid. Kendati demikian, masyarakat Indonesia dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama, di mana toleransi dalam beragama menciptakan integritas sosial dalam masyarakat yang beragam. Seperti contohnya, ketika umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan, umat lain perlu memahami bahwa kegiatan di lapangan tersebut merupakan upacara keagamaan bagi umat Islam. Tentu saja hanya umat Islam yang melaksanakan kegiatan Idul Fitri. Namun demikian, pemeluk agama lain membantu menciptakan suasana agar sholat berlangsung aman dan nyaman. Toleransi dalam beragama bukan berarti kita mencampur adukan ajaran agama satu dengan yang lain, tetapi saling menghormati dan membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan umat beragama. Dan terakhir ada perbedaan budaya. Seperti halnya perbedaan suku bangsa, perbedaan budaya juga banyak ditemui di Indonesia sendiri. Budaya dapat diartikan sebagai suatu kebiasaan atau pola perilaku dan pengetahuan atau keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun dan dimiliki oleh sekelompok masyarakat tertentu. Melalui kebudayaan itu sendiri akan menimbulkan kepasan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Menurut sosiolog Kuningman, terdapat 3 wujud budaya itu sendiri, yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Gagasan dalam budaya dapat berupa ide, peraturan, maupun norma yang bersifat tidak dapat disentuh dan diraba, di mana gagasan tersebut dapat pada pola pikiran manusia itu sendiri. Contohnya, norma yang berlaku di lingkungan sekitar, tidak tertulis tetapi ditaati oleh masyarakat. Selanjutnya ada tindakan atau aktivitas. Tindakan kebudayaan dapat berupa perayaan rutin masyarakat tertentu. Aktivitas kebudayaan bersifat nyata, terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamati oleh manusia. Contohnya dalam kehidupan masyarakat Jawa, ada kegiatan mitoni atau selamatan 7 bulanan, kehamilan anak pertama. Karya yang selanjutnya, kebudayaan berwujud karya merupakan kebudayaan fisik sebagai hasil dari tindakan manusia. Wujud kebudayaan ini dapat berupa benda-benda yang terdapat dilihat, diraba, dan didokumentasikan seperti kerajinan batik, kerajinan ukir, dan yang lainnya. Peran dan fungsi keragaman suatu budaya. Jika kita membahas pluralitas yang ada di Indonesia, maka tidak pernah habis karena dari ujung timur sampai ujung barat, budaya Indonesia memiliki banyak ragamnya. Contohnya, tarian Saman dan Jaipong. Kedua tarian tersebut merupakan tarian asli dari Indonesia dan bisa menggambarkan betapa kayanya Indonesia. Adapun fungsi dari keragaman budaya dalam konteks pembangunan nasional antara lain daya tarik bangsa asing, mengembangkan kebudayaan nasional, tertatanya sikap toleransi dan saling melengkapi hasil budaya, serta mendorong inovasi kebudayaan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang strategi integrasi. Masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami oleh semua negara, terutama adalah negara-negara berkembang. Dalam usianya yang masih relatif muda dalam membangun negara bangsa, ikatan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam negara masih rentan dan mudah tersulut untuk terjadinya pertentangan antar kelompok. Di samping itu, masyarakat di negara berkembang umumnya memiliki ikatan primordial yang masih kuat. Kuatnya ikatan primordial menjadikan masyarakat lebih terpancang pada ikatan-ikatan primer yang lebih sempit seperti ikatan keluarga, ikatan kesukuan, ikatan sesama pemeluk agama, dan sebagainya. Dengan demikian, upaya mewujudkan integrasi nasional yang notabene mendasarkan pada ikatan yang lebih luas dan melewati batas-batas kekeluargaan, kesukuan, dan keagamaan menjadi sulit untuk diwujudkan. Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional, ada beberapa strategi yang mungkin ditempuh, yaitu strategi asimilasi, strategi akulturasi, dan strategi pluralis.
Ketiga strategi tersebut terkait dengan seberapa jauh penghargaan yang diberikan atas unsur-unsur perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Strategi asimilasi, strategi akulturasi, dan strategi pluralisme masing-masing menunjukkan penghargaan yang secara gradual berbeda dari yang paling kurang, yang lebih, dan yang paling besar penghargaannya terhadap unsur-unsur perbedaan dalam masyarakat di dalam upaya mewujudkan integrasi nasional tersebut. Selanjutnya, ada strategi asimilasi. Asimilasi sendiri adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran tersebut maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu, sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Ketika asimilasi ini menjadi sebuah strategi integrasi nasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal. Dengan strategi yang demikian, tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional dilakukan tanpa menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Dalam konteks perubahan budaya, asimilasi memang bisa saja terjadi dengan sendirinya oleh adanya kondisi tertentu dalam masyarakat. Namun, bisa juga hal itu merupakan bagian dari strategi pemerintah negara dalam mengintegrasikan masyarakatnya, yaitu dengan cara melakukan rekayasa budaya agar integrasi nasional dapat diwujudkan. Dilihat dari perspektif demokrasi, apabila upaya yang demikian itu dilakukan dapat dikatakan sebagai cara yang kurang demokratis dalam mewujudkan integrasi nasional. Strategi akulturasi. Akulturasi merupakan pencampuran kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru, akan tetapi tidak menghilangkan kebudayaan aslinya. Strategi pluralis. Paham pluralisme merupakan paham yang menghargai perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat. Paham pluralisme pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan kepada segala unsur yang perbedaan yang ada di masyarakat, baik negara, suku, agama, budaya, dan ras, serta perbedaan lain-lainnya untuk tumbuh dan berkembang serta hidup berdampingan secara damai. Jadi integrasi nasional dapat diwujudkan apabila tetap menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbeti Janat dan saya akan menjelaskan tentang strategi integrasi Indonesia dalam wujud Bhinneka Tunggal Ika, yang di dalamnya membahas tentang dimensi dan tantangan integrasi Indonesia. Integrasi nasional dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal merupakan dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada di antara elit dan massa, atau di antara pemerintah dengan rakyat. Integrasi nasional dalam dimensi ini biasa disebut dengan integrasi politik. Kemudian dimensi horizontal, yaitu dimensi yang berkenaan dengan upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, baik perbedaan wilayah tempat tinggal, suku, agama, budaya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Integrasi nasional di dalam dimensi ini biasa disebut dengan integrasi teritorial. Kemudian, dalam upaya mewujudkan integrasi Indonesia, tantangan yang dihadapi dapat datang dari dua dimensi tersebut. Hal ini didasari dari kondisi masyarakat Indonesia yang diwarnai oleh berbagai keanekaragaman, sehingga perlu disadari bahwa masyarakat Indonesia menyimpan potensi konflik yang besar, baik konflik yang bersifat vertikal maupun bersifat horizontal. Dalam dimensi vertikal, sepanjang sejarah sejak proklamasi Indonesia, hampir tidak pernah lepas dari gejolak kedaerahan berupa tuntutan untuk memisahkan diri serta perbedaan antara elit dan massa. Sedangkan dalam dimensi horizontal, sering pula dijumpai adanya gejolak atau pertentangan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, baik konflik yang bernuansa ras, sukuan, keagamaan, atau antar golongan. Kemudian, sejak awalnya berdiri negara Indonesia, para pendiri negara
mengkehendaki persatuan di negara ini yang diwujudkan dengan adanya perasaan saling menghargai perbedaan di dalamnya. Artinya bahwa upaya mewujudkan integrasi Indonesia dilakukan dengan tetap memberi kesempatan kepada unsur-unsur perbedaan yang ada untuk dapat tumbuh dan berkembang secara bersama-sama. Sejalan dengan itu, dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu strategi integrasi Indonesia. Dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, segala perbedaan dalam masyarakat ditanggapi bukan sebagai keadaan yang menghambat persatuan dan kesatuan bangsa, melainkan sebagai kekayaan budaya yang dapat dijadikan sumber pengayaan kebudayaan nasional kita. Untuk terwujudnya masyarakat yang menggambarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, diperlukan pandangan atau wawasan multikulturalisme. Nah, multikulturalisme ini merupakan pandangan bahwa setiap kebudayaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama dengan kebudayaan lain, sehingga setiap kebudayaan berhak mendapatkan tempat sebagaimana kebudayaan lainnya. Perwujudan dari multikulturalisme ini yaitu adanya kesediaan orang-orang dari kebudayaan yang beragam untuk hidup berdampingan secara damai. Di sini diperlukan sikap hidup yang memandang perbedaan di antara anggota masyarakat sebagai kenyataan yang wajar dan tidak menjadikan perbedaan tersebut sebagai alasan untuk berkonflik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membangun integrasi dalam Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam membangun integrasi nasional dituangkan dalam Pancasila sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini merupakan landasan hukum dalam hal integrasi bangsa dan negara, serta sebagai motivasi perbuatan baik di kehidupan masyarakat. Implementasi prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mengakomodasi sifat pluralistik, seperti sifat toleran, mendudukkan masing-masing pihak sesuai peran, harkat, dan martabatnya secara tepat, serta tidak memandang remeh pihak lain, apalagi menghapus eksistensi suatu kelompok dari kehidupan bersama. Kedua, tidak mencari menangnya sendiri. Dalam hal ini, untuk mencapai prinsip kebinekaan, maka seseorang harus saling menghormati antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Perbedaan tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi untuk dicari suatu titik temu dengan mementingkan suatu kepentingan bersama. Kemudian, membudayakan musyawarah untuk mencapai mufakat, mengembangkan rasa kasih sayang dan rela berkorban, senantiasa toleran terhadap setiap perbedaan, dan mengembangkan semangat kekeluargaan. Selanjutnya, pengembangan integrasi di Indonesia. Howard Dickens dalam Muhaimin and Colin McIntosh pada tahun 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Kedua, gaya politik kepemimpinan. Ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Keempat, ideologi nasional. Dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Adapun strategi yang dapat digunakan untuk menciptakan integrasi bangsa Indonesia. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air, serta rasa persaudaraan. Yang kedua, menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya primordialisme sempit pada setiap kebijaksanaan dan kegiatan. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan rakyat. Keempat, penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-butir Pancasila. Dan yang terakhir, menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.